Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada informasi terkait pernyataan daripada Pak Egy Sujana ya, terkait masalah ritual IKN. Ini saya bacakan dari media online faktakini.info dengan judul Egy Sujana, ritual klinik IKN Nusantara mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senin 14 Maret 2022, faktakini.info. Ritual klinik IKN Nusantara mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Egy Sujana Soekarna, Ketua Umum TPUA. Sebagaimana ramai dikabarkan media, Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkemah di titik nol ibu kota negara IKN Nusantara Senin 14 Maret 2022. Presiden berkemah ditemani 33 gubernur se-Indonesia. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan ritual kendi di titik nol yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ritual kendi dilakukan dengan menyatukan tanah dan air yang dibawa oleh masing-masing gubernur dari daerahnya masing-masing ke dalam kendi besar yang diberi nama Kendi Nusantara. Para gubernur yang diundang hadir diminta membawa 1 liter air dan 2 kilogram tanah dari daerahnya masing-masing ke lokasi perkemahan. Tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta, Saudara Anies Baswedan. Tanah dari Kampung Akuarium menghadirkan harapan bahwa pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarjinalkan rakyat kecil dan justru nyata-nyata akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan, kata Anies Baswedan. Saya tidak habis pikir kenapa ritual klinik yang diharamkan Islam seperti ini diadopsi sebagai seremonial resmi negara. Kalau meminjam istilah teman-teman di Muhammadiyah, jelas ritual ini terkategori TBC, yaitu tahayul bid'ah khurafat yang selama ini diperangi oleh dakwah Muhammadiyah. Kalau teman-teman di Salafi, pasti ritual klinik ini disebut bid'ah, sesuatu yang juga sangat menonjol ditentang oleh teman-teman Salafi. Namun karena saya orang hukum, berpikir secara hukum, saya mencoba mencari adakah norma pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang mengamanatkan adanya ritual kepada negara untuk membawa sejumlah tanah dan air dari seluruh provinsi Indonesia untuk dibawa ke lokasi calon IKN di Kalimantan Timur. Terang saja tak ada pasal klinik semacam ini. Jelas tak ada perintah undang-undang IKN untuk menjalankan ritual klinik ini. Apalagi jika dikaitkan dengan konstitusi yang tegas menyatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Indonesia merdeka. Semestinya dengan ruh Allah negara ini dikelola dengan berlandaskan akidah Islam, bukan dengan pendekatan klinik. Saya teringat pada musibah gempa dan tsunami yang melululantahkan kota Palu beberapa tahun lalu. Sebelum terjadi gempa dan tsunami dahsyat, kota Palu mengadakan festival Palu Nomoni yang di dalamnya menghidupkan kembali ritual Balia yang dihadirkan dalam festival tersebut. Tak lama setelah itu ritual musyrik ini diadakan, kota Palu dilanda gempa dan disapu tsunami. Kalau dulu Jokowi mengadakan ritual kendi untuk mobil SMK-nya, dampaknya sampai hari ini mobil SMK tetap goib, bahkan pentil mobil SMK-nya tidak terlihat, apalagi keseluruhan bodi mobilnya tidak wujud dalam realita. Kata Jokowi sudah ada yang pesan 6.000 unit. Dalam kasus IKN, kalau ritual kendi ini akan menjadikan proyek IKN batal, saya setuju saja pembatalannya, sebab proyek ini IKN ini banyak ditentang oleh masyarakat dan segenap tokoh nasional, bahkan sudah ajukan JR ke MK. Namun yang saya khawatir, ritual musyrik kendi Nusantara ini akan mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan kota IKN yang baru mengalami bencana dahsyat,
seperti yang dialami oleh kota Palu. Ini yang benar-benar saya khawatirkan. Bacalah surat Al-An'am ayat 6, Al-An'am surat 6 ayat 65. Ada di satu ya, yang kurang lebih artinya adalah, katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa meringkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Nah, demikian kawannya, Al-Quran surat Al-An'am ya, ayat 65. Semestinya presiden bekerja berdasarkan amanat konstitusi, perintah undang-undang, bukan berdasarkan amanat dukun dan perintah paranormal. Indonesia telah mengalami banyak musibah. Jangan ditambah musibah ini dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang akan datang dengan membuat ritual yang mengarah kepada kemusyrikan. Nah, demikian saudaraku ya, saya bacakan terkait masalah yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana. Ya, kita berdoa saja, berharap saja, mudah-mudahan ya semua berjalan semestinya. Karena dalam hal ini yang penting niatnya, ya, yang penting niatnya, kalau saya amati niatnya adalah agar muncul persatuan nasionalisme, ya, jiwa nasionalisme, rasa nasionalisme dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Ya, orang Aceh akan mengatakan, wah, ada tanah di sana. Oh ya, orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Ya, yang penting mudah-mudahan adalah niatnya untuk mengunggah jiwa nasionalisme. Nah, silakan bagi sahabatku yang ingin juga menyampaikan pesan atau argumen di kolom komentar channel ini, silakan. Namun intinya saya berpesan agar hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, merendahkan maupun meremehkan. Dan kita tetap doakan agar Pak Egy Sujana senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Demikian sahabatku, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ideologi negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.